Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Kita mau lihat dalam Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai baju jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini menjadi salah satu ayat yang dipegang di YWAM, karena YWAM itu tim misi, organisasi misi yang lebih bergerak di bidang penginjilan ke seluruh dunia. Sedangkan ya di sini, jadi inilah salah satu keyakinan yang sedang ditunggu-tunggu, yang dipercaya satu kali kita akan berdiri dari semua suku, bangsa, suku, kaum, bahasa. Akan ada masing-masing perwakilan orang-orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan dari setiap suku, dari bangsa, ras apapun yang pernah ada di dunia. Itu tidak ada yang hilang, karena semua bangsa, suku, ras, bahasa semuanya itu ciptaan Tuhan ya. Jadi tidak ada yang hilang. Ini yang dinanti-nantikan, betapa meriahnya perkumpulan itu. Dari segala bahasa akan nyanyi di hadapan tahta, itu akan menjadi sangat seru, ramai, meriah, perayaan yang besar mencakup seluruh semesta. Nah, kita sering sistem dunia sampai sekarang kita tahu dia membagi-bagi atau sadar atau tidak, dia meranking ras gitu ya, bangsa, suku berdasarkan Anda tahu biasanya warna kulitnya makin putih kayaknya makin tinggi rankingnya. Dan ya seperti itulah biasanya yang paling masih umum tuh warna kulit ya. Tapi kita perlu sadar, ini sadar atau tidak itu banyak anak Tuhan juga masih berpegang sama pola pikir demikian. Tapi kita lewat ayat ini kita harus sadar bahwa itu bukan pola pikir Tuhan, itu inspirasinya bukan Tuhan. Itu dunia, itu roh yang bukan Tuhan, yang ingin memecah belah dengan cara mendorong kita untuk membanding-bandingkan, tidak puas dengan apa adanya kita, warna kulit, ras, ada ras-ras yang menganggap diri lebih rendah dari ras lain, ada ras-ras yang menganggap diri lebih tinggi dari ras lain, dan seterusnya. Itu semua idenya dari mana? Jelas bukan Tuhan gitu ya. Itu adalah taktik iblis untuk memecah belah, dan kita harus nyadar. Kalau sudah nyadar, kita harus ambil sikap yang benar yang mana, saya ikut yang benar, dan minta Tuhan untuk ubah itu. Nah, di hadapan Tuhan kita lihat dari ayat ini, semua itu sama harganya. Tuhan sayang sama semua, pokoknya menghargai semua sama. Setiap ras, suku, bangsa, bahasa punya kelebihan kekurangan masing-masing. Tidak ada satu ras atau apa yang semuanya isinya kelebihan tok dari ras lain dan tidak ada kekurangannya. Semua manusia ini sudah berdosa dan tidak ada alasan kita ini untuk merasa lebih baik dari yang lain. Berdasarkan itu ya, mari kita pegang, kita beralih. Kalau selama ini kita masih sadar atau tidak sadar itu mendasarkan sikap kita atau cara pandang kita atas dasar pola pikir yang demikian, mari kita beralih ke pola pikirnya Tuhan. Mau warna kulit apa, mau ras apa, bahasanya apa, bahasa Madura sekalipun yang paling sering ditertawai orang ya. Saya percaya berdasarkan ayat ini, itu bahasa Madura akan ada perwakilannya memuji Tuhan dalam bahasa Madura di sorga nanti. Itu di sorga ya. Di dunia ini ditertawai oke lah, tapi di sorga itu dihargai. Mari kita berbangga, mau Madura, mau Jawa, mau bahasa Tionghoa, Inggris dan sebagainya. Indonesia juga. Berdasarkan ini sekarang praktek-praktek yang benar bagaimana? Pertama, kita tentu mensyukuri kalau selama ini merasa tidak puas dengan dirinya, dengan warna kulitnya, dengan rasnya, dengan
bahasanya atau apapun, ya mari kita hentikan itu. Kita percayai nilai saya dari suku, ras, dari bahasa apapun tinggi, sama-sama berharga darah Yesus yang sudah menebus. Jadi kita mensyukuri, kita menerima, kita berdamai dengan ras kita, dan bukan hanya ras tapi seluruhnya ya, mungkin bentuk wajah kita atau apapun itu, rambut kita keriting atau lurus, itu semua ada maksudnya, ada perwakilan rambut keriting di hadapan Tuhan, ada perwakilan rambut lurus, semua sama harganya. Pertama kita bersyukur untuk dan menerima dan berdamai dengan suku kita. Kemudian kedua kita merayakan, istilahnya merayakan itu mensyukuri dan mengafirmasi gitu ya, dan mendukung kelebihan-kelebihan ras, suku, bahasa atau bangsa lain. Juga merayakan, mengafirmasi dan menerima, mensyukuri yang kelebihan-kelebihan yang dimiliki ras kita sendiri. Kemudian juga berdamai dan menerima ada kelemahan-kelemahan seperti ras lain, ada kelemahan-kelemahan yang kita hargai, kita tutupi, kita akui bahwa semua itu masih perlu. Kelemahan-kelemahan itu perlu di dunia ini supaya kita tidak terus tidak jatuh dalam dosa kesombongan begitu ya. Itu semua diperlukan dan kita menghargai itu, menutupi itu, saling melengkapi satu sama lain. Kelemahan itu supaya kita bisa membantu pihak lain yang punya kelemahan itu untuk menutupinya, melengkapinya dengan kelebihan kita. Sama seperti kita juga punya kelemahan yang orang lain punya kelebihan untuk menutupi itu, kita persilahkan dan seterusnya. Demikian juga berlaku bukan hanya pribadi tetapi antar ras, suku, bangsa, bahasa. Ini hal-hal yang pagi ini sedikit menyinggung tentang ras, suku, bangsa. Mari kita harus menyadari dan belajar meneliti ya, dari semua setiap bidang pemikiran, pertimbangan kita ada racun-racun dunia yang masih masuk. Dengan firman Tuhan dan Roh Kudus firman Tuhan dan Roh Kudus membantu kita meneliti, mengenali semua itu dan menyikapi dengan benar. Minta terus diubah, dibaharui, disucikan, dimurnikan dari semua racun pemikiran, pola pikir dunia, sehingga kita semakin dibawa ke dalam kemuliaan, keserupaan dengan anak Allah Yesus Kristus. Demikian renungan dan terima kasih. Tuhan berkati.